Maaf, saya kepingin sekali nambahin sesuatu, walaupun ini mungkin eh, tidak terlalu relevan dengan kita, tetapi pasti nyenggol. Baru-baru saya diminta mewakili ibu yang sana, UKM, ada pertemuan dengan orang dari Kementerian Perindustrian. Ya, ternyata Kementerian Perindustrian itu sudah belasan tahun menyediakan dana untuk UKM. Apakah percetakan termasuk UKM? Ada. Ada dong. Ya, yang modalnya di bawah 5 miliar, 5 miliar ya, UKM, ya. di luar tanah dan bangunan. Ya. Di bawah 5 miliar itu UKM. Sebagai UKM, kalau sudah punya NIB, menginvestasikan mesin yang dibeli antara tanggal 1 Agustus 2024 sampai 31 Agustus 2025, sesudah kita beli, kalau memenuhi persyaratan dengan konten lokal, itu nanti setelah kita ajukan, kalau diterima, mudah-mudahan sebulan kemudian keluar duitnya 40%, Pak. 40%? Di reimburse. Wow, Ya. mantap. Jadi nanti tolong Pak Hendra juga survei ke Kementerian Perindustrian, kalau untuk cetak dapat nggak gitu. Yang itu kan ngomongnya UKM pangan. Ya, tapi saya rasa UKM semuanya bisa dapat. Ya, silakan diusahakan. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Clay. Silakan, ada yang tanya Pak? Yang sampaikan sebelum saya tanyakan ke pembicara langsung. No? Oke, kita langsung begitu. Pak Beni, tadi kan sudah ada terjadi kolaborasi. Bagaimana Sinarpas ke depan 2025 ini ada bentuk kolaborasi apa Pak dengan China? Dan tadi sampaikan Pak Iwan, waktunya sudah bukan hanya pasar lokal tapi dengan dan Pak Beni sudah ekspor ya. Mungkin bisa jelaskan silakan Pak Beni. Oke. Untuk saya dengan Jerry mungkin ini awal, tapi saya sudah lakukan dengan vendor Cina yang sebelumnya, Pak. Jadi gini, ada teknologi yang saya sifatnya barter. Ada mereka, berarti saya sudah melakukan ekspor juga ke sana. Jadi ada sebagian part mereka butuh di sini dan lebih murah, Pak Hendra. Nah, kita barter dengan teknologinya mereka. Saya barter dengan teknologi mereka. Oke, saya buka data lah. Mereka butuh printhead dan di sini lebih murah. Oke, lebih murah sini. Iya. Nah, itu. Dan mereka barter teknologinya dengan saya. Oke. Dan ini terjadi gitu. Sampai alhamdulillah bulan ini terakhir saya kerjasama dengan Kemenkop itu 18 titik untuk mesin yang tadi Pak Iwan. Wow, sudah ada 18 titik, keren, luar biasa. Nah, kalau untuk MX1 sendiri itu udah tersebar ke Sri Lanka, India, sudah ke luar negeri. Aduh, sudah keluar negeri. Oke, untuk lokal bisa ke sana ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan PPG siap kalau sudah. Wah, terbuka lebar, Pak. Oke, itu aja. Terima kasih. Nah, bagaimana Pak Iwan melihat tadi 2025 sudah menyampaikan tadi ya serinya ya bahwa Kemenko sudah diedukasikan, sudah kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan Kebudayaan, namanya sekarang kan Kemendikbud ya dan sebagainya. Jadi memang masih ada transformasi teknologi, transformasi knowledge dan sebagainya sehingga terjadinya kolaborasi. Silakan Pak Iwan. Terima kasih Pak Hendra. Jadi di dunia grafika sebenarnya sudah ada beberapa sekolah Pak Hendra ya. Tahu di Jakarta ada beberapa politeknik yang di bidang grafika, lalu ada ATGMI juga, ada beberapa rekan-rekan seperti kemarin penyedia mesin yang juga melakukan edukasi seperti Delberg ya dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau ini bisa lebih sering publikasikan di masyarakat, kita mengadakan acara-acara semacam ini Pak ya, di mana mengundang para percetakan di daerah-daerah. Kalau Jakarta memang kita tahu pasar besar dan duit beredar di sana. Tapi daerah-daerah bisa naik kelas, mungkin kita bisa ini Pak, adakan acara semacam itu. Nanti kita mungkin akan mencoba menggandeng dinas-dinas di daerah-daerah ya untuk mengadakan itu, karena kalau kita bicara industri percetakan di daerah, mereka sekedar bisa nyetak. Kemarin disinggung ada mesin satu warna ya, itu pun mungkin tintanya ya asal ada warna gitu ya. Nah ini yang perlu diangkat supaya mereka bisa naik kelas sehingga standar kita terangkat.
yang sudah menengah bisa lebih atas lagi, bahkan kita lebih ekspor. Jadi sehingga nilai tambah kita ini lebih tinggi kalau dari sekedar cuma jualan ekspor bahan mentah kertas tadi ya Pak ya. Dan kita bisa membangun industri. Saya teringat beberapa tahun yang lalu ada perusahaan di rumput industri itu membuat barang-barang seperti silver untuk diekspor ke Amerika, di mana packagingnya pesan ke kami ya. Lalu beberapa waktu kemudian produk-produknya mereka tidak lagi bikin di sini, mesin-mesinnya nganggur, mereka impor dari China Pak. Tapi saya masih bagian tuh rezekinya, packagingnya masih saya yang bikin. Setelah itu enggak lagi, kenapa? Dari China impor produk berdasarkan packagingnya atau lebih murah daripada di sini. Iya tuh. Itu jadi tantangan. Jadi saya nggak tahu bagaimana, apakah nanti pemerintah harus turun tangan di bidang ini. Tapi kan kita tidak boleh cengeng ya, semua pemerintah. Dan ada lagi, saya membantu adakan tender buku. Ada negara tetangga kita Timur Leste yang ada tender buku. Beberapa percayaan besar di sini ikut di sana. Lalu karena nilainya besar, tendernya tender internasional. Yang kami kaget, ada pemenang dari Vietnam, ya. Vietnam dengan nilai kira-kira cuma sekitar 50 sekian persen daripada harga yang ditawarin perusahaan-perusahaan Indonesia di sana Pak. Ya, luar biasa. Jadi nilai proyek 1, sekian juta dolar waktu itu ya. Mereka yang nawar itu cuma sekitar 500-an sekian ribu dolar. Nah itu padahal kita tahu harga kertas tadi Pak Klewola sebut itu internasional ya. Lalu di mana? Apakah daya saing itu di tenaga kerja atau dalam hal efisiensi produksi? Kita kata inilah yang perlu kita buka ke teman-teman percetakan, cara-cara kerja yang terstandar, yang baik sehingga meningkatkan efisiensi dan produktivitas di kalangan teman-teman percetakan kita, sehingga ke depan kita bisa meningkatkan daya saing kita. Itu Pak Indra. Terima kasih, betul Pak. Ini daya saing, bagaimana salah satu PR dari Pak Kre meningkatkan daya saing. Ketika pameran Allprint kemarin pada teriak Pak, pada teriak-teriak, boleh harga dari China sangat jauh-jauh, bahkan mungkin di Alibaba atau online juga di peer kita sebut harganya nggak masuk akal. Pemerintah sebut sebagai predator price ya, pembunuh harga. Nah, tapi bang inilah bisnis real bisnis. Siapa yang kuat dia menang. Nah ini adalah bisnis. Cuma apakah kita bisa bersaing seperti itu, bisa berkolaborasi seperti itu? Nah ini tadi bicara efisiensi dan produktivitas. Efisiensi produktivitas itu sudah seperti apa gitu? Apakah kita banyak melakukan waste yang tidak penting dan sebagainya, dan sehingga menjadi high cost dan sebagainya, dari labor, dari waktu, mungkin dari tenaga dan sebagainya. Ini juga akan menjadi PR bagi kita untuk 2025 mendatang. Pak Clay mungkin bisa jelaskan bagaimana Pak harusnya kita seperti yang Pak Iwan sampaikan. Silakan Pak. Ya, saya jawab tidak langsung juga rasanya nggak apa-apa. Barangkali saya start dengan pertanyaan, ibu-ibu, bapak-bapak yang sini ada yang suka makan durian? Suka dong. Pasti banyak. Pasti suka. Ya. Durian montong dan sebagainya. Apakah kalau makan durian, tanya, duriannya ber-SNI atau tidak? Kagak. Pasti enggak. Enggak. Kecuali beli helm ya, Iya. karena menyangkut keamanan kepala kita. Betul. Ya. Nah, ada yang suka makan sambal enggak? Suka banget. Suka ya. Saya harus ngomong ini karena yang di belakang sana yang bikin sambal. Ada yang pernah berpikir nggak? Kalau beli sambal tanya, sambalnya ada SNI-nya apa enggak? Enggak. Ternyata SNI durian itu ada. Oh. SNI sambal ikan itu ada. Nah, Dan khusus sambal ikan ternyata hanya satu laboratorium yang mampu mengetesnya dan ada di Surabaya. oh di Surabaya. Surabaya. Nah, tuh. Namanya Laboratorium TMP2KP, punyanya Kementerian Kelautan. Ya, oke. SNI durian ada satu di Indonesia tetapi tidak spesifik, durian secara umum. Oke. Ada yang tahu nggak betapa rakusnya orang Cina terhadap durian? Oh. Bapak pernah dengar? Jerry, do you like durian? Wah, aduh. Do you like durian? Yes. Durian. ya. Oke, dia. Nah, tahun 2024 sampai bulan Oktober yang lalu, China itu sudah mengimpor durian montong dari Thailand itu mendekati 1 juta ton. 1 Dalam juta satu ton. tahun. Ya. Dan harga di sana itu, how much do you buy durian from Thailand?
In China, in China, many people like durian, but only rich family could Okay. eat. It's very expensive, you know. Yeah. So last night I asked Benny which place could buy the durian. I want to eat in Indonesia, maybe cheap. Oke, yes, cheaper. It's very delicious. Ya, Thank you. di China itu harga durian Mahal banget, montong itu kira-kira antara 40 sampai 60 yuan, yang kalau dirupiahkan itu 800 antara ribu. 80 sampai 120 ribu per kilo. Per kilo. Jadi anggaplah 100 ribu, sama dengan durian montong di Indonesia kira-kira. Ada durian dari Vietnam. Vietnam sudah mengimpor barangkali 400 ribu ton ke China tahun ini. Harganya kira-kira segitu juga. Nah, teman anak saya lulusan teknik mesin ITB bertamu ke rumah saya, kemudian kami ngobrol, tercetuslah cerita tentang durian. Dia bilang ada temennya lulusan ITB mesin jualan durian. Pesan duriannya durian montong dari Palu, dari Palu, Sulawesi. Saya bilang, waduh, berarti dia bisa jadi jutawan, sekarang dia bisa ekspor ke China. Jawabannya apa? Tidak bisa. Kenapa? Kenapa? SNI durian montong Palu tidak ada. Kesian. Ya, ini hambatan kita. Hambatan. Ya, jadi ada gelombang besar yang tiba-tiba muncul, kita tidak bisa menunggangi gelombang. Jadi yang naik ke sana Vietnam, Mbak, keren. Ya, Karena dia sudah ada SNI-nya. bukan SNI, standar Vietnam yang diterima oleh China. Diterima untuk oleh China, durian, oke. durian Vietnam. Jadi, nah itu cerita durian. Bagaimana produk grafika? Ayo kita bikin. Sekarang ATGMI yang ditarik oleh BSN untuk membuat SNI teknologi grafika, kami sudah membuat lebih dari 35 standar SNI grafika. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau survei ke sana. Pak Hendra, mudah-mudahan ini menjawab pertanyaan tadi walaupun tidak langsung. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Pewala. Nah, bicara tentang edukasi tadi Pak Iwan sempat sampaikan bahwa kegiatan seperti ini mestinya ada sampai ke daerah-daerah. Kalau di Jakarta atau kota besar sudah well inform lah ya. Nah, kita beberapa waktu lalu dengan PPG juga dengan teman-teman lain melakukan namanya edukasi atau eduprint ke berbagai kota. Eduprint sudah dilaksanakan sejak 2010, sejak 2010 lalu mulai dari Aceh sampai Kalimantan. Itu sudah kita melakukan dengan masuk transfer knowledge, transfer experience, dan juga ada teknologi update, kemudian ada testimoni di dalam acara tersebut. Nah, ini akan kita coba terus galakan kerjasama dengan PPGI dan pengusaha-pengusaha lokal lainnya untuk mengedukasi supaya naik kelas ya Pak ya, supaya naik kelas, supaya ada transformasi teknologi, transformasi experience, pengalaman, hingga testimoni dari mereka yang sudah sukses, termasuk Pak Iben sudah menciptakan mesin, kemudian bisa disampaikan kepada masyarakat di daerah supaya bisa mengadopsi menggunakan sehingga bisa naik kelas. Bicara termasuk dari Pak SNI, jadi peluang-peluang yang ada di worldwide, kita kan sudah cross border kan, tanpa batas Pak ya, sudah bisa Cina bisa masuk kemari, kita nggak bisa tembus keluar. Hambatannya apa tadi? Masalah standarisasi murah kok, cuma mulai 75.000 ya, murah kok. Cuma memang mungkin tidak tersosialisasikan dengan baik, mungkin edukasinya tidak berjalan baik, kemudian kolaborasinya mungkin kurang erat. Dengan dunia pendidikan sendiri sebelum ada link and match yang bagus Pak ya, kita juga greget Pak, greget banget ini. Salah satu pelaku usaha pendidikan besar dunia juga belum terkoneksi dengan baik, terkolaborasi dengan baik, dengan link and match antara kebutuhan industri dengan pendidikan SDM tadi belum ketemu. Waktu kita acara pameran WIPEC ASEAN yang pertama dan kedua sama masalahnya tentang SDM. Ketika kita bicara juga diskusi dengan Bob, saya ikut Bob Southeast Asia Pacific, dia mengatakan bahwa kenapa kami tidak investasi pabrik mesin di Indonesia, karena kami tahu Indonesia itu luas sekali dan SDM-nya perlu peningkatan banyak dan kita butuh banyak SDM dari Indonesia. Jadi Bob mengalokasikan waktu dan biaya hari ini untuk SDM, peningkatan SDM. Nah, persoalannya kita udah siap untuk itu. Bila siap atau tidak siap, kita harus kolaborasi. Kita kolaborasi antara triple helix tadi kan, antara pemerintah dengan pengusaha, dengan asosiasi, media dan komunitas lainnya untuk sama-sama untuk menuju yang lebih baik. Mungkin itu konklusi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan hari ini.
Printpack Outlook 2025, bagaimana teknologi dan bisnis printing packaging 2025 mendatang. Tadi sudah disampaikan bahwa eranya sekarang adalah eranya hasil yang lebih memudahkan, lebih murah, waktu, tempat, biaya dan sebagainya itu lebih efisiensi dan juga bicara kualitas, speed dan sebagainya. Closing statement masing-masing silakan Pak. Nih Pak Clay dulu, closing statement Pak. Closing statement mestinya tidak boleh berpanjang-panjang. Ayo kita sama-sama belajar kembali, reskilling, upskilling tadi ya. Semoga setelah ini kita bisa paham betul mengenai standarisasi dan membuat produk yang baik dan siap untuk bersaing dengan negara lain. Terima kasih. Silakan Pak Benny. Ya, closing statement saya ini berhubungan dengan pribadi saya karena saya datang ke sini waktu penerbangan telat 1 menit aja itu sudah tidak bisa pas itu, maksudnya nggak bisa masuk pesawat. Jadi saya ingin mengatakan ya betul-betul memanfaatkan waktu dan kuncinya adalah speed key for success. Wah, luar biasa. Oke, thank you Pak Benny. Baik Pak, silakan. Terima kasih. Closing statement dari kami. Tidak ada yang tidak mungkin. 2025 ini akan lebih baik dari yang kemarin, walaupun perhelatan nasional seperti tidak ada, tapi ini justru era konsolidasi. Jadi kita di era yang sedang slow ini kita bisa lebih banyak belajar untuk meningkatkan kualitas dan hasil. Itu sih dari saya Pak. Baik, terima kasih Bapak-bapak narasumber yang sudah ada di sini. Kita kasih plus dan jangan lupa nanti buat teman-teman yang ada di sini saya kasih ini free. Ini les Rp300.000. Saya kirimkan lewat WA atau email. Boleh kirimkan lewat WA, alamat email dan WhatsApp-nya ke 0811 9277 330. Nanti mungkin ibu-ibu bisa jalan. Kami akan kirimkan ini free gratis untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan hari ini. Sekali lagi terima kasih pada narasumber yang telah hadir dan berbagi ilmu dan pendapatnya untuk acara kali ini dan juga teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita foto bersama yuk. Terima kasih.